Assalamualaikum, salam satu rasa. Dia berkata kepadaku, sudah banyak zikir yang kubaca, sudah kuhafal seluruh maknanya, dan ada telah kualami keajaiban karomahnya. Hanya satu yang masih terasa kurang bagiku. Mengapakah dalam berzikir aku masih belum dapat merasakan bersatu dengan Allah? Seolah-olah Allah itu jauh dariku dan aku jauh darinya. Seperti ada batas atau hijab pemisah antara aku dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konflik persoalan ini terus bermain di lubuk pikiran, sehingga terbawa-bawa ke klimak batin yang amat membingungkan tanpa penjelasan. Akhirnya membuatkan aku sendiri merasa jemu untuk meneruskan zikir. Apakah ada yang salah pada zikir? Alhamdulillah, pertanyaan darinya itu tidak kujawab secara spontan. Agak lama saya terdiam sambil mengambil waktu untuk berpikir. Setelah saya yakin mungkin dapat membantu pertanyaannya itu dengan tenang, saya coba berkata, masalah yang utama sekali ialah dalam zikir itu kau tidak mengenalnya. Sebagaimana mengenalnya dengan sebenar-benarnya kenal. Kau sekedar mengenalnya dalam ilmu-ilmu kalam yang kau pelajari, tetapi tidak dengan rahasia miskat kalbumu yang terdalam. Apabila kau tidak mengenalnya dengan kolbu, maka asas niatmu untuk berzikir itu tidak kau bangunkan dari sudut yang benar dan sempurna. Justru itu kau harus membetulkan niatmu dahulu. Kemudian kau bina niatmu itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap ibadah itu seharusnya dibangunkan atas dasar tauhid dan takwa, dan bukan karena mendapatkan ganjarannya. Orang yang berzikir itu sewajarnya berada di makom ikhlas. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya nilai niat itu lebih utama dari perbuatan. Apabila kau tidak mengenalnya melalui miskat kalbumu, maka zikirmu itu bertindak atas kemauan nafsumu sendiri. Kesilapanmu adalah karena kau terlalu bergantung dengan amalmu dan tidak dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantaran itu kau menganggap zikirmu adalah dari usaha dirimu sendiri dan bukan dari kurnia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau beranggapan ketika kau berzikir bahwa kaulah yang mengingati Allah dan Allah itulah yang diingati. Lantaran demikian, sebenarnya kau tidak berserahkan dirimu sepenuh-penuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada sifat tawakal dan ridhamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya ridha dan tawakal. Bagaimana mungkin kau dapat bersatu dengan Allah selagi kau belum berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sesungguhnya tiada yang mengingati Allah melainkan Allah. Tiada yang memuji Allah melainkan Allah. Dirimu hanyalah bekas penzahiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau sebenarnya tiada, kosong semata-mata. Kau bukanlah kau sebenarnya. Ketika kau berzikir, sebenarnya bukan kau yang berzikir, tetapi Allah yang berzikir, memuji zatnya sendiri,
kau sekadar menjadi alat pilihannya. Suara zikir yang melantun keluar dari lisanmu adalah sebenarnya suara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gema zikir yang menerawang dalam batinmu adalah sebenarnya kalam Allah. Sayangnya kau tidak menyadarinya. Janganlah kau berzikir dengan tujuan zikir karena zikir. Karena ini akan membuatmu terperangkap dan terpesona di makom yang akan memperlihatkan berbagai keajaiban karomah. Tetapi ini jugalah yang menghambat dalam perhubungan makrifat dengan Allah. Pedulikan tentang keajaiban-keajaiban zikir yang terutamanya boleh mendatangkan pujian dan gelaran orang kepadamu sebagai wali. Berzikirlah dari Allah dengan Allah, kepada Allah bersama Allah dan karena Allah. Tutuplah rapat-rapat pintu bibirmu agar zikir itu tidak kedengaran oleh sesiapapun. Hatta malaikat yang bertugas mencatatkan amalmu di bahu kanan, mencatat amalmu di bahu kanan pun tidak tahu di manakah munculnya zikir itu. Biarkan Allah saja yang tahu zikir itu berada di dalam sirmu, yakni tidak di kamar yang Jibril sendiri pun dilarang memasukinya, agar kau terlepas dari rasa ujub dan riya serta tidak dipuji orang. Jika kau telah dapat menjalankan zikir atas rasa ikhlas semata-mata kepada Allah dan Allah ridha kepadamu, ketahuilah bahwa ikhlas itulah tauhid sebenarnya. Allah sendiri yang akan membimbingmu dan mengajarkanmu zikir yang khusus, yang hanya kau saja yang mengetahui tentang rahasia zikir itu. Di manakah zikir itu tidak diajarkan atau diketahui oleh orang awam, sebagai sarana untuk kau bertemu, mengenal dan bersatu dengannya. Dan terakhir sekali apa yang ingin kukatakan, tinggalkanlah semua zikirmu yang lalu itu kecuali ibadah yang diwajibkan ke atasmu, serta amalan-amalan sunat yang terutama dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang dalam perjalanan tidak perlu membawa syarat bekalan yang begitu banyak sehingga menyusahkan perjalanan. Tinggalkan juga zikir yang berkhodam semasa kau memperoleh ijazahnya daripada gurumu itu. Sebaliknya, amalkanlah zikir hak tanpa tawassul kepada kodam. Zikir berkodam itu meskipun diharuskan di sisi hukum syara dan cepat mendatangkan bermacam hasil bantuan dan faedah, tetapi kebaikan itu hanya untuk diraih semasa hayatmu di dunia saja, tetapi tidak membawamu kepada ma'rifatullah. Bila kau telah meninggalkan dunia yang fana ini, kodam-kodam itu tidak akan lagi berkhidmat kepadamu dan meninggalkanmu sendirian menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Setelah kau tidak lagi dibebankan oleh zikirmu yang lalu, kau akan merasakan keringanan tanpa memboroskan lagi banyak waktu dan tenagamu yang mengalir. Amin. Ilahi anta maksudi wa ridhoka atlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka ya dzal jalali wal ikram.